Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Afriza, Prodi PGSD NPM 2014-0112. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pengembangan desain dan model pembelajaran PKN kelas rendah. Pengertian desain pembelajaran PKN di kelas rendah. Istilah desain pembelajaran atau instructional design biasanya merujuk pada desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru yang melibatkan pembelajaran tersebut. Sejumlah ahli mengatakan bahwa desain pembelajaran dibuat oleh guru yang akan melakukan pembelajaran, namun bukanlah sesuatu keharusan desain pembelajaran dibuat oleh hanya guru bersangkutan. Artinya, bahwa pengembangan desain pembelajaran dapat menjadi tugas para pakar pembelajaran yang diharapkan desain pembelajaran dapat menjadi tugas para pakar pembelajaran yang dilaksanakan proses pembelajaran. Jadi, desain pembelajaran adalah proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan bahan kegiatan pembelajaran, uji coba dan penilaian bahan, serta pelaksanaan pembelajaran. Desain pembelajaran mengandung arti bahwa penyusun perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Desain pembelajaran pada pembelajaran PPKN menguraikan keterkaitan antara standar kompetensi lulus atau SKL, kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, indikator penyusunan program semester, penyusunan silabus pembelajaran PPKN. Standar kompetensi lulus atau SKL. Standar kompetensi lulus atau SKL merupakan standar pendidikan yang diharapkan dimiliki oleh semua peserta didik berdasarkan tingkatan pendidikan seperti SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK. Standar kompetensi lulus adalah kriteria mengenai klarifikasi kemampuan lulus yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kompetensi dasar atau KD, kompetensi inti atau KI, dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Kompetensi dasar adalah kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk satu mata pelajaran masing-masing suatu pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu terhadap kompetensi inti. Indikator pencapaian kompetensi merupakan pengukur sikap siswa melalui observasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan berdasarkan pada kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Kompetensi dasar 1. Menunjukkan sikap sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa dalam konteks keberagaman kehidupan di lingkungan rumah dan sekolah sebagai mewujudkan moral Pancasila. Mengenal karakteristik individu, tata tertib, kesatuan, dan simbol-simbol Pancasila di rumah dan di sekolah. Melaksanakan tata tertib dalam konteks beragama, teman di keluarga dan sekolah sesuai Pancasila. Ruang lingkup materi. 1. Kandungan moral Pancasila dalam lambang negara. 2. Bentuk dan tujuan norma atau kaidah dalam masyarakat. 3. Semangat kebersamaan dalam beragama. 4. Persatuan dan kesatuan bangsa. Kompetensi inti, sikap spiritual. Deskripsi kompetensi, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Sikap sosial, deskripsi kompetensi, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Penyusunan program tahunan. Penyusunan program tahunan atau PROTA merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran muatan pelajaran. PROTA dibuat untuk mengetahui secara singkat dalam melihat alokasi waktu dan tema pelajaran yang akan diajarkan dalam tahunan berikut. Contoh penyusunan PROTA pada tabel di bawah ini. Semester 1 26 jam pelajaran. Diriku 2 26 pelajaran kegemaranku. 3 28 jam pelajaran kegiatanku. 4 26 pelajaran keluargaku. 5 28 jam pelajaran pengalamanku. Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa program tahunan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pelajaran. Maka dari itu setiap guru harus mempunyai PROTA untuk mengetahui alur tema yang akan diajarkan dalam setiap tahunnya yang terdiri dari semester ganjil dan semester genap. PROTA dibuat agar guru tidak lari dari prosedur yang akan diajarkan pada siswa. Penyusunan silabus pembelajaran. Satuan pendidik kelas 1 semester 1 tema atau subtema PPKN. KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan perilaku anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Inilah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.